sekali, jumpa lagi bersama Yantos RW Backpacker Channel. Kali ini saya akan melanjutkan tentang teknik cara pengecatan menggunakan spray gun atau kompresor, yang dimana untuk digunakan pengecatan pagar, besi, ya, trali, pintu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka bagi kita yang akan mengecat menggunakan kompresor atau spray gun, sebaiknya terlebih dahulu memahami tentang teknik-teknik dasar pengecatan, yaitu seperti tingkat kekentalan cat, tekanan angin kompresor, dan cara menggunakan spray gun yang benar sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Nah, sebelum memulai melakukan pengecatan, alangkah baiknya mengetahui beberapa tips yang perlu diketahui sebagai langkah awal proses pengecatan menggunakan kompresor. Di antaranya yang pertama yaitu tingkat kekentalan cat. Dalam segala proses pengecatan, tingkat kekentalan cat merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Jika cat terlalu cair, maka hasilnya akan tipis dan sangat rawan meleleh. Begitu juga sebaliknya, jika percampuran cat terlalu kental, maka hasil permukaan pengecatan akan menjadi bergelombang. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan tingkat kekentalan cat, ya, supaya cat tidak meleleh atau cat nanti akan menjadi terlalu kental. Oleh sebab itu perpaduan cat dan thinner, ya, jadi haruslah tepat mengikuti cuaca. Jadi perpaduan antara cat dan thinner, ya, untuk mengencerkan cat itu haruslah tepat mengikuti cuaca. Nah, jika cuaca panas, sebaiknya buatlah cat itu agak encer. Sedangkan jika cuaca mendung atau dingin, sebaiknya cat dibuat sedikit kental. Namun ada juga jenis cat yang memang harus dibuat selalu encer, seperti jenis metalik dan clear. Yang kedua yaitu yang diperhatikan mengenai tekanan angin kompresor. Ya, tekanan angin yang digunakan untuk kompresor harus benar-benar gini, benar-benar kering, ya, terbebas dari uap air. Baik, jadi yang pertama kita harus mengatur kekentalan cat. Yang kedua juga kita harus mengatur mengenai penggunaan kompresornya, ya. Jadi kompresor juga harus diperhatikan karena kita menggunakan kompresor untuk spray gunnya itu, ya. Setelah kita memperhatikan kekentalan cat dengan menggunakan thinner, kita juga harus memperhatikan tekanan angin kompresor yang akan digunakan, ya. Tekanan angin yang digunakan untuk proses pengecatan ini penting diperhatikan, ya. Jika tekanan angin terlalu kencang, maka akan mengakibatkan penggunaan cat menjadi boros, ya. Dan jika tekanannya terlalu kecil, maka permukaan hasil pengecatan menjadi kurang halus. Oleh karena itu dapat menyebabkan spray gunnya tersumbat. Oleh sebab itu, jika akan mengecat menggunakan kompresor, maka aturlah
tekanan anginnya antara 20 sampai 30 kg per sentimeter ya. Dan sebaiknya gunakan kompresor yang memiliki filter agar angin yang keluar dari tabung ya, yang menggunakan filter itu gunanya agar angin yang keluar dengan menggunakan kompresor tadi benar-benar kering ya, terbebas dari uap air. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah cara menggunakan spray gun ya. Itu bisa dilihat yang sedang dicat itu menggunakan namanya spray gun ya. Jadi kalau artinya itu senjata semprot. Jadi untuk dapat menggunakan spray gun dengan benar, sebaiknya pahami dulu fungsi dari bagian-bagian spray gun. Dan bagian daripada spray gun itu terdiri dari itu ya. Jadi yang di atas sekali yang berbentuk cangkir itu adalah tabung catnya. Jadi cat dimasukkan ke sana. Kemudian di bawahnya ada yang disebut dengan knob nozzle ya. Di bawahnya ada lagi nozzle. Jadi ada knob nozzle ya. Kemudian ada lagi knob cat dan tuas spray. Jadi masing-masing punya fungsi. Tabung cat untuk menaruh catnya, udah ada knob nozzle-nya itu ya untuk mengatur semprotannya, dan juga ada knob cat untuk menurunkan catnya, dan juga ada tuas spray yang untuk menyemprotkannya ya. Jadi semacam apanya lah, pedalnya lah gitu ya. Jadi itu bagian-bagian daripada spray gun yang harus kita ketahui agar kita dalam penggunanya tidak salah ya. Karena itu ya. Jadi yang dimaksud dengan nozzle itu berfungsi sebagai lubang keluarnya semburan cat ya. Jadi nozzle itu adalah lubang depan dari spray gun itu yang berfungsi sebagai keluarnya semburan cat. Kemudian tuas spray itu adalah berfungsi sebagai tuas pengecatan, dan knob angin itu berfungsi sebagai pengatur tekanan angin. Kemudian ada tabung cat berfungsi sebagai penampung cat. Kemudian disebut dengan knob nozzle berfungsi untuk mengatur luas ya, mengatur luas. Ya, jadi itu perlu kita perhatikan betul apa itu spray gun, karena kita menggunakan kompresor dan kita menggunakan spray gun itu ya untuk menyemprotkan cat ke objek yang akan kita cat tadi. Nah, itulah kira-kira apa yang terdiri dari spray gun tadi. Kemudian setelah kita mengetahui tentang tips dan dasar pengecatan, kini saatnya mencoba proses pengecatan, dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Bisa kita lihat ya di video ini. Siapkan cat dan objek. Jadi siapkan juga alat pengaman seperti kacamata plastik dan masker ya, untuk keamanan dan kesehatan kita yang menggunakan spray gun, karena dia akan menyemburkan ya. Kemudian yang kedua, sambungkan spray gun ke selang kompresor dan buka keran angin yang berada di kompresor. Aturlah tekanan angin yang keluar antara 20 sampai 30 kg ya. Kompresor. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah mengenai masukkan cat ke dalam tabung spray gun ya, agar tidak terlalu berat saat digunakan. Jangan terlalu penuh mengisi cat ke dalam tabung spray gun. Jadi masukkan cat sesuai aja ya, jangan terlalu penuh, jangan terlalu sedikit, sehingga kita bekerja tidak terlalu berat dan juga tidak cepat habis catnya digunakan. Yang keempat, putar knob pengatur cat untuk mengatur semburan cat yang keluar pada nozzle. Jika memutar ke kiri, maka cat yang keluar semakin banyak. Begitu sebaliknya, jika memutar ke kanan, maka cat yang keluar semakin sedikit. Selanjutnya, kita atur knob tekanan angin pada spray gun. Jika diputar ke kiri, maka yang kita atur itu ya, kalau kita putar ke kiri, maka angin yang keluar
ya semakin kencang. Jika diputar ke kiri maka angin yang keluar semakin kencang, dan jika memutar ke kanan maka yang keluar semakin pelan. Lakukan penyetelan dengan menekan tuas spray gun untuk memperoleh tekanan angin yang tepat. Yang keenam, kita putar knob nozzle untuk mengatur luas semburan cat yang keluar dari nozzle. Jika memutar ke kiri maka semburan cat akan mengecil, dan jika memutar ke kanan maka semburan cat akan meluas. Penyetelan knob nozzle ini sebaiknya mengikuti luas objek yang akan kita cat. Kalau objeknya luas maka knob nozzle juga kita putar supaya keluarnya lebih luas semburannya. Jika kecil maka knob nozzle-nya kita setel supaya lebih kecil. Selanjutnya, setelah penyetelan spray gun selesai, cobalah untuk melakukan beberapa semprotan ke objek untuk melihat hasilnya. Dan jika pengaturan spray gun sudah benar-benar tepat, barulah mulai untuk proses pengecatan. Jadi kita coba dulu ya ke objek apakah sudah sesuai keluarnya cat ini. Apakah belum sesuai, itu dipaskan ya supaya nanti tidak salah ya, atau terlalu luas atau terlalu tipis sehingga tidak sesuai dengan objek yang akan kita cat begitu. Oke, mungkin bisa dipahami ya, ini untuk dasar-dasar pengecatan menggunakan spray gun atau kompresor. Nah, setelah penyetelan spray gun selesai, cobalah untuk melakukan beberapa semprotan ke objek untuk melihat hasilnya. Dan jika pengaturan spray gun sudah benar-benar tepat, mulailah untuk melakukan proses pengecatan. Demikianlah ya pembahasan kita di sesi yang kedua ini mengenai cara mengecat menggunakan kompresor atau spray gun. Ya, bagi kita yang ingin mencoba atau yang memang sudah bekerja ya menggunakan cat ini, menggunakan spray gun ini, menggunakan kompresor ya, maka mungkin teknik-teknik dasar ini yang diberikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Teknik-teknik dasar pengecatan ini ya, karena kompresornya bisa ada yang besar, ada yang kecil, bisa saja kita sebagai pribadi menggunakan kompresor yang kecil, dan spray gunnya bisa kita manfaatkan dengan mengecat sendiri ya, atau kita memang menyerahkan pengecatan ini kepada ahlinya. Demikian ya, ini di episode yang kedua setelah teknik dasar pengecatan besi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua sobat Yantos RW Backpacker Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, supaya lebih semangat untuk memberikan teknik-teknik, tutorial dan cara-cara yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Terima kasih untuk semuanya.